kita bisa membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan itu kan tidak berdasar sama sekali dengan bukti-bukti yang valid. Jadi ketika dia dituduh seperti itu pun karena mungkin juga ada kelalaian saya ya, karena saya tidak fokus kepada isi chatnya. Karena kan saya hanya fokus dengan membuktikan tanggal komunikasi mereka. Jadi sebenarnya orang yang waras ya harusnya melihatnya itu adalah, oh ini adalah tanggal bahwa mereka masih berkomunikasi di nomor yang sama. Kan begitu dong artinya itu. Ya, kan mana pernah saya artinya itu ketika menyampaikan bukti itu tidak transparan kan gitu. Karena menurut saya bukti itu kalau memang tujuannya adalah untuk pembuktian dengan etikat baik untuk kepentingan hukum klien kita, kan nggak mungkin dong kita membuktikan demi kepentingan orang lain. Mana ada pengacara yang ingin membuktikan, oh ini saya ingin membuktikan, tapi karena menjaga kepentingan hukumnya lawan saya, nggak ada. Namanya pembuktian itu dia pasti akan berpikir kepada kepentingan hukum kliennya, maka pembuktian itu akan selalu terang benderang. Dan kalau memang tidak disukai oleh pihak lawan, memang iyalah namanya bukti yang melemahkan posisinya dia, gitu loh. Jadi jangan digiring ke sana, jangan digiring di sini, gitu loh. Ya. Akan berpengaruh dengan sidang hak asuh. Cara saya enggak lah, ya. Cara saya enggak. Ya, karena kan hakim juga akan melihat masalah ini kan bukan ke masalah isu-isu yang berkembang kan begitu. Kan selama semuanya bisa dibuktikan, saya kira mudah-mudahan akan ada putusan yang baik. Yang tidak merugikan kepentingan hukum masing-masing. Dan saya kan sudah berulang-ulang sampaikan, ya bukan karena ada dua hal baru lagi yang muncul ini, misalnya kan begitu ya, satu tentang isu perselingkuhan, satu tentang penyakit, terus kemudian saya menyampaikan sesuatu yang seperti ingin saya sampaikan sebentar lagi ini. Tapi dari kemarin di awal-awal kami masukkan hak gugatan asuh anak ini kan sudah ada pertanyaan, ada kekhawatiran nggak bang? Kan gitu kan gugatannya bisa juga nanti ditolak. Karena kan memang ada dua kemungkinan, dikabulkan atau ditolak kan begitu. Saya sudah sampaikan lagi, tidak ada kekhawatiran gitu loh. Kenapa nggak ada kekhawatiran? Karena kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Andaikan gugatan kami ini ditolak, tetap tidak mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah dan hak anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya. Jadi apa sih yang mesti dikhawatirkan gitu loh? Ya apa yang mesti dikhawatirkan? Kalau kami kan artinya kan nothing tulus nih. Berupaya untuk mendapatkan hak asuh anak agar anak-anak ini bisa dalam pengasuhannya klien kami dan tetap memberikan hak kepada ibunya agar anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang tidak aman. Agar anak-anak ini tidak dalam situasi yang dieksploitasi. Kan itu aja intinya. Kalau misalnya kemudian ditolak, ya memang dari awal kita sudah ikhlas kok bahwa anak-anak ini dalam pengasuhan ibunya, dan pasti hakim nggak mungkin memutuskan bahwa anak-anak ini sepenuhnya tetap waktunya ada pada ibunya. Pasti akan juga ada waktu bagi anak-anak untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya kan begitu. Jadi apa yang mesti dikhawatirkan? Justru yang khawatir adalah orang yang mungkin selama ini memegang hak asuh anak itu khawatir kalau misalnya kemudian itu dibatalkan, itu lebih masuk akal. Dan dia akan patut diduga melakukan berbagai macam cara dan upaya agar haknya itu tidak dibatalkan. Dengan apa? Ya tentu membuktikan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang akhirnya mungkin sang ayah ini bisa didiskualifikasi untuk mendapatkan haknya kan begitu. Kalau kita kan nating tulus. Kalau saya dapat ya berkah buat Ruben bisa mengasuh anak-anaknya, tapi tetap ibunya akan diberikan kesempatan untuk berkumpul kan nggak ada persoalan. Kalau bukan dapat, toh selama ini memang kita sudah ikhlas kok hak asuhnya ada pada ibunya. Tapi mungkin akan ada lebih penegasan lagi dalam putusan tentang bagaimana waktu anak-anak untuk berkumpul dan bertemu dengan ayahnya kan nggak ada persoalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.